Saya selaku pemateri pertama yang akan membahas pengertian filsafat dan pendidikan. Etimologi dari filsafat secara bahasa berasal dari bahasa Yunani, yakni adalah dua kata philo dan sophia. Nah, philo ini yang artinya cinta, sophia yang artinya kebijaksanaan. Filsafat adalah sebuah upaya untuk mencari kebenaran. Maka di sana ada proses berpikir yang secara runtuh dan secara rasional, meskipun ada berbagai macam aliran. Jadi filsafat sendiri itu bukanlah satu aliran, tapi merupakan sebuah jalan atau metode berpikir. Hubungan antara filsafat dan pendidikan. Menurut John Dewey, filsafat adalah strategi untuk membentuk manusia, sementara pendidikan adalah pelaksanaan dari strategi tersebut. Dan adapun juga filsafat adalah pandangan tentang manusia, sedangkan pendidikan upaya untuk melaksanakan atau mengajarkan pembentukan hakikat manusia. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Saya selaku pemateri kedua akan membahas tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Secara umum, ruang lingkup pembahasan filsafat pendidikan Islam ini adalah pemikiran yang serba mendalam, mendasar, sistematis, terpadu, logis, menyeluruh, dan universal mengenai konsep-konsep yang berkaitan dengan pendidikan atas dasar ajaran Islam. Konsep tersebut mulai dari perumusan tujuan, kurikulum, guru, metode, lingkungan, dan sebagainya. Karena itu filsafat pendidikan dalam perspektif Islam tidak hanya melihat pendidikan itu sebagai upaya mencerdaskan semata, pendidikan intelek, kecerdasan, melainkan sejalan dengan konsep manusia dan hakikat eksistensinya. Maka pendidikan Islam sebagai suatu pranata sosial juga sangat terkait dengan pandangan Islam tentang hakikat keberadaan manusia. Filsafat pendidikan Islam diharapkan dapat membantu pola pemikiran dan sikap Islami mengenai hakikat dan fungsi pendidikan sebagai upaya intelektual, moral, spiritual, dan kultural yang terpadu dalam mengembangkan peserta didik. Filsafat mengandung 3 argumentasi, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Metafisika adalah cabang filsafat yang mempersoalkan tentang hakikat yang tersimpul di belakang dunia fenomena, membahas ontologi, teologi, kosmologi, dan antropologi. Epistemologi ialah cabang filsafat yang membahas atau mengkaji asal, struktur, metode, serta keabsahan pengetahuan. Dan aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai, yaitu etika dan estetika. Secara makro, apa yang menjadi objek pemikiran filsafat yaitu permasalahan kehidupan manusia, alam semesta, dan alam sekitarnya juga merupakan objek pemikiran filsafat pendidikan Islam. Namun secara makro, ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi 1. Merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan. 2. Merumuskan filsafat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan. 3. Merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama, dan kebudayaan. 4. Merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan, dan teori pendidikan. 5. Merumuskan hubungan antara filsafat negara atau ideologi, filsafat pendidikan, dan politik atau sistem pendidikan. 6. Merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan. Dengan demikian, dari uraian di atas diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan ialah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat dan pendidikan Islam itu sendiri, yang berhubungan dengan bagaimana
yang baik dan bagaimana tujuan pendidikan itu dapat dicapai seperti yang dicita-citakan. Memerhatikan tujuan atau ruang lingkup filsafat yang begitu luas, maka para ahli pun membatasi ruang lingkup. Menurut Will Durant, sebagaimana dikutip Jalaluddin dan Abdullah Idi, bahwa ruang lingkup studi filsafat itu ada 5, yaitu logika, estetika, etika, politik, dan metafisika. 1. Logika. Studi mengenai metode-metode ideal mengenai berpikir dan meneliti dalam melakukan observasi, interpretasi, dedukasi dan induksi, hipotesis dan analisis eksperimental dan lain-lain, yang merupakan bentuk-bentuk aktivitas manusia melalui upaya logika agar bisa dipahami. Studi logika kadang-kadang menarik perhatian sebagian orang, namun studi ini pada prinsipnya suatu kejadian yang penting dalam sejarah berpikir umat manusia dan sebagai revisi terhadap metode berpikir dan meneliti. Kedua, estetika. Studi tentang bentuk dan keindahan atau kecantikan yang sesungguhnya dan merupakan filsafat mengenai kesenian. Ketiga, etika. Studi mengenai tingkah laku yang terpuji, yang dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang nilainya tinggi. Menurut Socrates, bahwa etika sebagai pengetahuan tentang baik, buruk, jahat, dan mengetahui kebijaksanaan hidup. Keempat, politik. Suatu studi tentang organisasi sosial yang utama dan bukan sebagaimana yang diperkirakan orang, tetapi juga sebagai seni dan pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Politik merupakan pengetahuan mengenai organisasi sosial seperti monarki, aristokrasi, demokrasi, sosialisme, marxisme, feminis, dan lain-lain sebagai ekspresi aktual filsafat politik. Kelima, metafisika. Suatu studi mengenai realita tertinggi dari hakikat semua benda, nyata dari benda dan dari akal pikiran manusia, serta suatu studi mengenai hubungan antara pikiran seseorang dan benda dalam proses pengamatan dan pengetahuan. Sekian. Baiklah, saya selaku pemateri ketiga yang akan membahas tentang kegunaan filsafat pendidikan Islam. Nah, sebagai teori umum mengenai sistem pendidikan, maka filsafat pendidikan Islam berfungsi sebagai peletak dasar bagi kerangka sistem pendidikan yang akan berfungsi dalam mengaplikasikan ajaran agama Islam di bidang pendidikan, yang tujuannya identik dengan tujuan yang akan dicapai oleh ajaran Islam itu sendiri. Nah, adapun kegunaan filsafat pendidikan Islam menurut Abu Dinata, bahwa filsafat pendidikan Islam ternyata amat tragis. Ia seolah-olah menjadi acuan dalam memecahkan berbagai persoalan dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena yang diselesaikan filsafat pendidikan Islam itu adalah bidang filosofinya, yang menjadi akar dari setiap permasalahan kependidikan. Dengan berpedoman pada filsafat pendidikan ini, setiap masalah pendidikan akan dapat dipecahkan secara komprehensif, integrated, dan tidak parsial, tambal sulam atau sepotong-potong. Melihat demikian besar jasa yang diperankan oleh filsafat ini, tidak mengherankan jika Al-Syaibani lebih lanjut mengatakan seharusnya filsafat pendidikan, amaliyah pendidikan dan pengajaran mendapat penghargaan dan penghormatan dari pihak-pihak pelajar, para guru, dan orang-orang yang berkiprah dalam bidang pendidikan. Dalam pandang dan adapun menurut Ahmad D. Marimba, fungsi filsafat pendidikan Islam adalah dapat menjadi pegangan pelaksanaan pendidikan yang menghasilkan generasi-generasi baru yang berkepribadian muslim.
Generasi-generasi baru ini selanjutnya akan usaha-usaha pendidikan dan mungkin mengadakan penyempurnaan atau penyusunan kembali filsafat. Pendapat yang terakhir ini memberi petunjuk bahwa filsafat pendidikan Islam selain menjadi acuan bagi pendidikan dalam menghasilkan generasi yang islami, diharapkan juga dapat mendukung pengembangan konsep filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Dengan demikian, pendapat yang terakhir ini nampak lebih mengorientasikan filsafat pendidikan pada upaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Hal ini tidaklah terlalu salah, mengingat bahwa dari seluruh kegiatan dan aspek pendidikan yang ada, pada akhirnya memang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi seseorang boleh saja mengorbankan atau merubah cara, tetapi tidak boleh begitu saja merubah atau mengorbankan tujuan pendidikan. Selanjutnya, Muzayyin Arifin melihat fungsi filsafat pendidikan Islam merupakan pemikiran mendasar yang melandasi dan mengarahkan proses pelaksanaan pendidikan Islam. Oleh karena itu, filsafat ini juga memberikan gambaran tentang sampai di mana proses tersebut dapat direncanakan dan dalam ruang lingkup serta dimensi bagaimana proses tersebut dilaksanakan. Dari uraian ini, lebih lanjut, Muzayyin Arifin menyimpulkan bahwa filsafat pendidikan Islam itu seharusnya bertugas dalam 3 dimensi. Yang pertama, memberikan landasan dan sekaligus mengarahkan kepada proses pelaksanaan pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Kedua, melakukan kritik dan koreksi terhadap proses pelaksanaan tersebut. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap metode dari proses pendidikan tersebut. Ketiga dimensi tugas tersebut berjalan di atas landasan berpikir yang bersifat sistematis, logis, menyeluruh, radikal, dan universal serta terpadu. Dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan di abad 20 ini, kegunaan fungsional dan filsafat pendidikan Islam adalah semakin penting karena filsafat ini menjadi landasan strategis dan kompas jalannya pendidikan Islam. Kemungkinan yang menyimpang dari tujuan pendidikan Islam akan dapat diperkecil dan sebaliknya kemampuan dan kedayagunaan pendidikan Islam dapat lebih dimantapkan dan diperbesar karena gangguan, hambatan, serta rintangan yang bersifat mental atau spiritual. Serta selaku materi keempat akan membahas materi tentang hubungan filsafat dengan pendidikan. Filsafat dalam pengertian secara umum merupakan suatu kebijaksanaan hidup manusia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun ilmiah. Sedangkan dalam pengembangan proses pendidikan membutuhkan akal dan pola pikir yang baik dalam upaya mencerdaskan manusia dari kebodohan. Manusia memiliki akal dan pikiran untuk memecahkan problem-problem dalam mengembang proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari sifat dan memiliki sifat primitif ke arah yang modern, serta manusia butuh filsafat dalam proses pendidikan. Agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, mampu berfilsafat dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam proses pendidikan. Filsafat dijadikan basis bagi pengembangan ilmu pendidikan yang dapat bersifat universal, yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Pengembangan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan pendidikan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, dapat ditekankan bahwa filsafat tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan, sebab filsafat itu adalah merupakan jiwa bagi pendidikan. Menurut Teguh Wangsagandi, bahwa berdasarkan filsafat, pendidikan berkepentingan membangun filsafat hidup agar dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk selanjutnya, kehidupan sehari-hari tersebut selalu dalam keteraturan. Tanpa filsafat, pendidikan tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak tahu apakah yang harus dikerjakan. Sebaliknya, tanpa pendidikan, filsafat tetap berada di dalam dunia utopianya. Oleh karena itulah, seorang guru harus memahami dan mendalami filsafat, khususnya filsafat pendidikan. Dan pendidikan dapat dikembangkan melalui falsafah ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
adalah dua hal yang tidak terpisahkan, baik dilihat dari proses, jalan, serta tujuannya. Hal ini sangat terpahami karena pendidikan pada hakikatnya merupakan hasil spekulasi filsafat, terutama sekali filsafat nilai, yang yaitu terkait dengan ketidakmampuan manusia di dalam menghindari fitrahnya sebagai diri yang selalu mendamba makna, kesamaan di dalam proses, ruang etika, dan ruang pragmatis. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang landasan pendidikan Islam. Nah, landasan pendidikan Islam secara garis besar ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran. Nah, Al-Quran ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran terdiri dari 2 prinsip besar, yaitu yang berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut akidah, dan yang berhubungan dengan amal yang disebut syariah. Secara lengkap, Al-Quran didefinisikan sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah melalui Ruh Al-Min dengan lafal-lafalnya yang berbahasa Arab dan makna yang benar, agar menjadi hujah bagi Rasul bahwa ia adalah Rasulullah, dan sebagai undang-undang bagi manusia dan memberi petunjuk kepada mereka, serta menjadi sarana pendekatan dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Dan ia terhimpun dalam sebuah mushaf, diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Disampaikan kepada kita secara mutawatir, baik secara lisan maupun tulisan, dari generasi ke generasi, dan ia terpelihara dari berbagai perubahan atau pergantian. Islam adalah agama yang membawa misi umatnya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Al-Quran merupakan landasan paling dasar yang dijadikan acuan dasar hukum tentang pendidikan agama Islam. Nah, yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi, biografi, baik pada masa sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Suatu hal yang sudah kita ketahui bahwa Rasulullah SAW diutus ke bumi ini, salah satunya adalah untuk memperbaiki moral atau akhlak umat manusia. Rasulullah SAW juga seorang pendidik yang telah berhasil membentuk masyarakat Rabbani, masyarakat yang terdidik secara Islami. Dan Robert L. Woolridge Jr. dalam bukunya Muhammad the Educator, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, menulis bahwa Muhammad betul-betul seorang pendidik yang membimbing manusia menuju kemerdekaan dan kebahagiaan yang lebih besar, serta melahirkan ketertiban dan kestabilan yang mendorong pengembangan budaya Islam. Suatu revolusi sejati yang memiliki tempo tidak tertandingi dan gairah yang menentang. Hanya konsep pendidikan yang paling dangkal lah yang berani menolak keabsahan menetapkan Muhammad di antara pendidik besar sepanjang masa, karena dari sudut pragmatis, seorang yang mengangkat perilaku manusia adalah seorang pangeran di antara seorang pendidik. Jadi jelas bahwa perkataan, perbuatan, ketepatan, dan sifat Rasulullah SAW syarat dengan pendidikan. Oleh karena itu, sunnah merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim. Sunnah selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembang. Itulah sebabnya mengapa ijtihad perlu ditingkatkan dalam memahaminya, termasuk sunnah yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki
dimiliki oleh ilmuwan syariah Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum atau syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Namun demikian, ijtihad harus meliputi kaidah-kaidah yang diatur oleh para mujtahid, tidak boleh bertentangan dengan isi Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Karena itu, ijtihad dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat dibutuhkan sepanjang masa setelah Rasulullah wafat. Sasaran ijtihad adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ijtihad bidang pendidikan sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, terasa semakin urgen dan mendesak, tidak saja di bidang materi atau isi, melainkan juga di bidang sistem dalam arti yang luas. Nah, sekian dari saya. Langsung saja saya ke materi ke-6 akan membahas materi mengenai tentang kedudukan tujuan pendidikan Islam. Yang dimana dalam hal ini untuk merumuskan tujuan pendidikan, paling tidak sepintas kita kemukakan terlebih dahulu ciri manusia sempurna menurut Islam itu sendiri. Dan untuk mengetahui ciri manusia sempurna menurut Islam itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu hakikat manusia menurut Islam. Dalam bukunya Man the Unknown, Eckhart mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Quraish Shihab, bahwa kesukaran yang dihadapi untuk mengetahui hakikat manusia disebabkan karena pengetahuan tentang makhluk-makhluk hidup secara umum dan manusia secara khusus, belum lagi mencapai kemajuan seperti yang telah dicapai di bidang ilmu pengetahuan lainnya. Dan adapun tujuan pendidikan Islam itu sendiri mengacu dari hakikat pendidikan yang dikemukakan oleh Amin Rais dalam karyanya Cakrawala Islam antara Cita dan juga Fakta. Ia mengatakan bahwa pendidikan bermakna pengalihan pengalaman dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dan yang dialihkan itu bukanlah pengalaman individual, akan tetapi timbunan pengalaman dari generasi lampau yang mencakup semua dimensi pendidikan kehidupan. Nah, dalam proses ini pengalihan pengalaman yang berasal dari timbunan dan tersimpan dalam cerita rakyat berupa tradisi, adat istiadat, puisi, dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh konsep-konsep pokok tentang kedudukan manusia dalam alam semesta yang telah dikembangkan dan dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat. Nah, menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita melakukan pendidikan Islam di dalam diri, kita akan mengetahui arti dari Islam yang telah kita anut sekarang ini. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke langsung saja saya sebagai pemateri terakhir akan mempresentasikan materi dari kelompok 1. Pendidikan filosofis. Ada beberapa pendekatan filosofis dalam memahami hakikat segala sesuatu terdalam dalam kehidupan ini, yaitu diantaranya pertama, pendekatan ontologi, yaitu mempelajari suatu objek filsafat tertentu, misalnya filsafat umum, filsafat pendidikan, filsafat Pancasila, filsafat agama, filsafat sejarah, filsafat politik, filsafat ilmu, filsafat seni, dan sebagainya. Untuk mencari hakikat realitas yang terdalam atau mencari hakikat objek terdalam dari segala sesuatu. Kemudian yang kedua, pendekatan kosmologi,
mempelajari suatu filsafat tertentu. Seperti contoh di atas adalah mencari kebenaran segala sesuatu terdalam yang berkaitan dengan hakikat ruang, waktu dan dinamika atau gerak dari hakikat segala sesuatu itu. Kemudian yang ketiga, pendekatan rasional atau logika. Artinya dalam mempelajari suatu filsafat tertentu adalah dengan mencari hakikat kebenaran dari segala sesuatu secara mendalam dengan menggunakan logika deduktif atau logika formal dan menggunakan logika induktif atau logika material. Memberi kerangka pemikiran yang koheren dan logis. Kemudian yang keempat, pendekatan teologis. Artinya dalam mempelajari suatu filsafat tertentu adalah dengan selalu mengaitkan antara fenomena rasional, empiris, dan kekuatan supranatural dalam tanda kutip Tuhan. Hakikat kebenaran itu sejatinya adalah terbagi dalam kategori kebenaran ilmu, kebenaran filsafat filosofis, dan kebenaran agama religius. Ketiganya saling mengait. Jadi pendekatan teologis meletakkan kebenaran, sedangkan kebenaran filsafat dan ilmu bersifat relatif. Oleh karena itu, ketika manusia ingin meraih hakikat kebenaran, maka ia harus taat kepada ajaran agamanya. Al-Ahwani mengatakan teologi diartikan sebagai rangkaian argumentasi rasional yang disusun secara sistematik untuk memperkokoh akidah dalam agama Islam. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima, pendekatan etika. Artinya dalam mempelajari suatu filsafat tertentu adalah dengan selalu mengkaitkan antara kajian hakikat dari segala sesuatu terdalam dengan prinsip-prinsip nilai, norma, sosial budaya yang berlaku di masyarakat, atau bagaimana kajian hakikat dari segala sesuatu itu mempunyai makna aksiologis atau nilai pragmatis, nilai fungsional dan mampu membentuk keunggulan etika manusia dalam proses kehidupan di sepanjang usia hidupnya di masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu pendekatan empiris, yaitu memastikan kebenaran memberikan kerangka pengujiannya. Menurut manusia tidak membawa pengetahuan sejak bawaan dalam hidupnya. Sumber pengetahuan adalah pengamatan, pengalaman lebih memberikan kesan, keyakinan dibandingkan kesimpulan, logika. Hasilnya pengetahuan yang didapat ialah pengetahuan yang konsisten dan sistematis serta dapat diandalkan karena telah diuji secara empiris sebagai sebuah cara untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Metode ilmiah dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu. Inilah materi yang sempat saya bawakan. Baik, adapun kesimpulan dari pembahasan materi yang telah kita bahas, yang dimana bahwa filsafat pendidikan Islam merupakan pemikiran mendasar yang berlandaskan dan mengarahkan proses pelaksanaan pendidikan berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Filsafat ini juga memberikan gambaran tentang sampai di mana proses tersebut dapat direncanakan dan dalam ruang lingkup serta dimensi bagaimana proses tersebut dilaksanakan. Filsafat pendidikan Islam sebagai bagian atau komponen dari suatu sistem. Ia memegang dan mempunyai peranan tertentu pada sistem di mana ia merupakan bagiannya. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, maka ia berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun metode dalam rangka mempelajari filsafat keagamaan atau filsafat pendidikan terdiri atas metode bayani dan metode burhani dan juga metode irfani dengan pendekatan filsafat seperti pendekatan ontologik, pendekatan kosmologik, pendekatan logika dan juga pendekatan etika. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.